Adopsi dalam proses penyuluhan atau pertanian pada hakikatnya dapat diartikan sebagai proses penerimaan inovasi atau perubahan perilaku yang terjadi pada diri seseorang setelah menerima inovasi yang disampaikan penyuluh. Perubahan perilaku tersebut dapat berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Secara umum, inovasi dapat diartikan sebagai gagasan, ide, praktik atau sesuatu yang dianggap baru oleh individu atau kelompok masyarakat, di mana dengan adanya hal baru tersebut diharapkan dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Akan tetapi, sesuatu yang baru bisa dianggap oleh seorang individu atau kelompok tidak baru karena kelompok masyarakat sudah mengetahui sebelumnya. Karakteristik inovasi. Kelima sifat itu adalah 1. Keuntungan relatif. Keuntungan relatif adalah tingkatan di mana suatu ide baru dianggap suatu yang lebih baik daripada ide-ide yang ada sebelumnya. Kedua, compatibility atau kompatibilitas. Kompatibilitas adalah sejauh mana suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu dan kebutuhan penerima. Artinya suatu inovasi harus memandang nilai kebudayaan di suatu daerah agar inovasi itu bisa diterima dengan baik. Karena apabila ada suatu inovasi yang bertolak belakang dengan nilai kebudayaan setempat, jelas sudah inovasi tidak dapat diterima. Ketiga adalah kerumitan inovasi. Kerumitan inovasi adalah tingkat di mana suatu inovasi dianggap relatif, sulit dimengerti dan digunakan oleh penerima inovasi. Yang keempat adalah triability atau kemampuan diuji cobakan. Adalah suatu tingkat di mana suatu inovasi dapat dicoba dengan skala kecil. Artinya suatu inovasi yang akan dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba lebih dulu oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah observability atau kemampuan diamati. Adalah tingkat di mana hasil-hasil inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Adopsi inovasi adalah suatu ide gagasan atau praktik yang dianggap baru oleh seorang individu atau kelompok untuk menjadi sesuatu hal yang bermanfaat. Yang selanjutnya, ide-ide tersebut akan benar-benar dipraktikkan atau diimplementasikan di lapangan. Tahapan adopsi ada 5, yaitu yang pertama adalah tahap kesadaran atau awareness, merupakan tahap di mana seseorang penerima sasaran mulai menyadari bahwa dengan cara yang baru diketahui akan meningkatkan hasil usaha atau pendapatannya. Yang kedua adalah tahap minat atau interest. Pada tahap ini, seseorang penerima sasaran mulai mencari tahu tentang hal baru yang sudah ditemukannya atau mereka mulai penasaran dengan apa yang dilihatnya. Kemudian yang ketiga adalah tahap penilaian atau evaluation. Pada tahap ini, seseorang penerima sasaran menilai atau membandingkan apa-apa saja keuntungan yang akan didapatkan jika menerapkan sesuatu inovasi yang akan diterapkan. Yang keempat adalah tahap mencoba atau trial. Pada tahap ini, seorang penerima sasaran akan mencoba inovasi yang telah diterima setelah mereka mempertimbangkan dari berbagai segi hal. Yang terakhir adalah tahap adopsi atau adoption. Pada tahap ini, seseorang penerima sasaran benar-benar mempraktikkan atau menerapkan secara berkelanjutan dari inovasi yang telah mereka terima. Mulai dari mereka penasaran, minat, menilai, mencoba, dan akhirnya mengadopsi inovasinya. Yang termasuk adopter adalah yang pertama, golongan inovator atau perintis. Karakteristik inovator atau perintis adalah golongan yang memiliki luas lahan usaha yang luas. Yang kedua, early adopter. Karakteristik early adopter ini yaitu golongan yang lebih awal dalam merespon penyuluh dan memiliki pendidikan yang relatif cukup baik. Yang ketiga adalah early majority. Karakteristik dari early majority adalah petani atau golongan yang menerapkan teknologi lebih lambat dibandingkan dengan dua golongan yang sebelumnya, akan tetapi lebih mudah terpengaruh apabila teknologi baru tersebut dapat meyakinkan dapat meningkatkan usaha taninya. Yang keempat adalah late majority. Karakteristik late majority ini adalah golongan yang lebih berhati-hati dalam menerapkan suatu inovasi karena keterbatasan modal yang dimiliki, sehingga takut dalam menghadapi kegagalan. Yang kelima adalah regat atau penolak atau kaum kolot. Karakteristik adopter ini adalah golongan yang sudah berusia lanjut dan bersifat apatis pada suatu inovasi sehingga sangat sulit untuk merubah kebiasaan yang dilakukannya. Menurut Rogers, tahun 1995, difusi adalah proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota suatu sistem sosial.
Yang dimaksud dengan difusi inovasi adalah proses sosial dalam mengkomunikasikan informasi mengenai ide-ide baru yang awalnya dipandang secara subjektif, namun perlahan-lahan mulai dikembangkan melalui proses konstruksi sosial sehingga dapat dipandang secara objektif. Kita perlu mempelajari tentang tahapan adopsi, karakteristik adopter, serta difusi inovasi karena dalam penetapan metode penyuluhan, seorang penyuluh tidak bisa langsung menetapkan metode penyuluhan yang akan digunakan, melainkan juga harus mengetahui poin-poin tersebut agar penyuluhan dapat dilaksanakan secara maksimal.